Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang teknik penyusunan anggaran penjualan. Sebelum kita bicara tentang teknik penyusunan anggaran penjualan, sebelumnya kita harus memahami dulu bagaimana peramalan penjualan. Untuk materi peramalan penjualan sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau kita belum tahu bagaimana peramalan penjualannya, maka untuk membuat teknik penyusunan anggaran penjualannya pun akan bingung begitu ya. Kalau di dalam peramalan penjualan itu ada beberapa metode yang kita gunakan. Jadi taksiran ini bisa secara kuantitatif atau secara kualitatif. Kita membahasnya yang pertama yaitu bagaimana peramalan penjualan dengan menggunakan taksiran secara kuantitatif. Ada berapa metode yang digunakan? Yaitu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode bebas, kedua metode trend semi average, dan yang ketiga adalah metode tren matematis. Di dalam metode yang ketiga ini, yaitu metode tren matematis, dibagi menjadi 3, yaitu metode trend moment, metode last square, dan metode regresi. Itu adalah taksiran secara kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu bagaimana? Yaitu taksiran yang digunakan oleh sebuah perusahaan dengan melihat kondisi perekonomian, baik itu perekonomian negara ataupun dunia begitu ya. Jadi dengan menggunakan apa? Menggunakan suatu objek tertentu yang nantinya bisa menjadi dasar perhitungan peramalan penjualan. Nah, kalau metode kuantitatif itu dasarnya adalah data penjualan perusahaan pada beberapa tahun sebelumnya. Itu sedikit ya, mengingat kembali tentang peramalan penjualan. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk teknik penyusunan anggaran penjualan, bagaimana caranya dan bagaimana metodenya. Yang perlu kita perhatikan di dalam teknik penyusunan anggaran penjualan itu adalah dengan melihat berapa jenis produk perusahaan tersebut. Biasanya ada satu perusahaan yang mengeluarkan produk lebih dari satu. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah berapa daerah pemasarannya. Biasanya perusahaan di wilayah A begitu ya akan memasarkan produknya di daerah A, B, C, dan D. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, yang ketiga itu adalah harga jual masing-masing produk. Biasanya di wilayah A, wilayah B, dan wilayah C itu dimungkinkan itu akan berbeda harga jualnya. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan di dalam teknik penyusunan anggaran penjualan. Mungkin di sana, oh ya, di wilayah A yang penjualannya mengalami penurunan, kita adakan diskon. Di wilayah B ternyata penjualannya itu naik, oh tidak ada diskon. Begitulah. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Oleh kebijakan masing-masing perusahaan. Namanya diskriminasi harga. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana periode penyusunannya. Biasanya perusahaan itu membagi menjadi beberapa periode, mungkin triwulan begitu ya. Jadi ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk apa sih rincian periode ini? Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah untuk mengontrol penjualan masing-masing daerah per triwulan, begitu. Oke. Kita lanjutkan ya langsung di anggaran penjualan di bab 2 modul praktikum anggaran tahun 2020. Untuk mahasiswa Politeknik Harapan bersama Tegal bisa dibuka bersama ya untuk anggaran penjualan di modul praktikum anggaran. Secara garis besar, penjualan merupakan ujung tombak perusahaan.
Jadi kita bisa melihat berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian pemasaran dalam menjual produk perusahaan. Oleh karena itu, secara teknis penyusunan anggaran penjualan dalam perusahaan merupakan langkah awal, langkah utama yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan sebuah atau beberapa produk. Saat perusahaan sudah dapat memperkirakan jumlah penjualannya, taksirannya, atau peramalannya, maka perusahaan akan lebih mudah dalam menyusun anggaran produksi, anggaran biaya, ataupun anggaran yang lainnya. Jadi penyusunan anggaran penjualan dilakukan perusahaan setelah perusahaan dapat menentukan peramalannya. Oleh sebab itu, tadi di awal video yang saya buat ini, saya sudah menjelaskan tentang peramalan atau forecast penjualannya. Jadi di sini nantinya langkah awal pembuatan anggaran penjualan atau penyusunan peramalan penjualannya, perbedaan utama antara peramalan penjualan dan anggaran penjualan adalah di judgementnya, ya, itu dari pihak manajemen atau keputusan atau pandangan atau penilaian, begitu ya, dari pihak manajemen itu sendiri. Di anggaran penjualan, judgement manajemen berpengaruh signifikan untuk berapa jumlah unit yang akan dianggarkan disesuaikan dengan hasil perhitungan secara kuantitatif, pendapat secara kualitatif oleh pihak perusahaan, dan dibandingkan dengan metode khusus sesuai dengan kondisi perusahaan. Sedangkan peramalan penjualan tidak banyak dipengaruhi oleh judgement manajemen. Secara teknis, peramalan penjualan lebih banyak dipengaruhi oleh statistik yang dipakai oleh perusahaan. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh kasusnya. Nanti kita coba menyelesaikan bersama untuk contoh kasus ini. Selanjutnya adalah nanti kalian, ini untuk mahasiswa Politeknik Harapan Bersama di semester 5 bisa mengerjakan untuk soal kasus di modul praktikum anggaran, gitu ya. Oke. Contoh kasusnya, di manajemen UD Amanda menentukan daerah penjualannya, dua daerah penjualannya, Tegal dan Brebes. Persentase penjualan dalam dua daerah adalah 80 dan 20. Jadi untuk Tegalnya 80% dan untuk Brebes 20%. Adapun untuk harga jual produk di Tegal itu 25.000, sedangkan harga jual produk di Brebes 20.000. Ini yang menentukan manajemen ya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa setiap daerah itu dengan harga yang sama begitu, karena tadi mungkin ada kebijakan terkait dengan kondisi penjualan di daerah tersebut. Nah, untuk alokasi penjualan ini dibagi menjadi berapa? Ada 4 triwulan. Ya, untuk triwulan pertama itu ada 40%, triwulan keduanya ada 30%, dan triwulan ketiganya 20%, serta triwulan keempatnya adalah 10%. Jadi penentuan triwulan ini saya sampaikan sekali lagi untuk apa? Untuk mempermudah dan mengontrol penjualan masing-masing daerah per triwulan. Nah, dari data tersebut maka anggaran penjualan UD Amanda itu bagaimana? Ya, oke. Nanti kita akan bahas bersama satu persatu untuk anggaran penjualan UD Amanda. Oke. Kita coba membahas selanjutnya untuk jawaban latihan. Oke, ini selanjutnya kita mulai mencoba menjawab latihan di halaman 19 modul praktikum anggaran ya. Silahkan anak-anakku semua bisa mencoba dan memahami bagaimana cara untuk membuat anggaran penjualan. Yang perlu kita perhatikan yaitu
Apa saja informasi yang ada di kasus UD Amanda? Yang pertama adalah bahwa informasi di sana menyampaikan jumlah produknya hanya ada satu jenis produk. Yang kedua adalah daerah penjualannya dibagi menjadi dua, yaitu wilayah Tegal dan Brebes. Untuk persentase penjualannya yaitu 80% dan 40%. 80% untuk wilayah Tegal dan Brebes 40%-nya. Untuk harga jualnya ini juga berbeda ya, mungkin karena kondisi tertentu atau mungkin yang tadi saya sudah jelaskan di awal, mungkin daerah Brebes penjualannya sedang menurun, maka ada diskon begitu ya. Jadi harga jualnya berbeda dengan daerah Tegal. Nah, di sini harga jualnya untuk Tegal 25.000 dan untuk Brebes 20.000. Selanjutnya adalah persentase penjualannya dibuat 4 triwulan dengan pembagian masing-masing persentasenya itu berbeda. Tadi yang saya jelaskan, untuk apa sih persentase penjualan dibagi menjadi triwulan-triwulan begitu ya, yaitu untuk mempermudah dan mengontrol penjualan masing-masing triwulan di masing-masing wilayah begitu. Nah, di dalam kasus ini dibuat menjadi 4 triwulan, dan dengan triwulan pertama 40%, triwulan keduanya 30%, dan triwulan ketiga 20%, serta triwulan yang terakhir adalah 10%. Nah, kita gunakan sumber data peramalan penjualan karena di sini harus ada peramalan penjualan ya, yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Itu kita menemukan dari data peramalan penjualannya yaitu 7.381 unit. Nah, kita mulai di sini, kita mulai untuk mencoba menyelesaikan kasus di peramalan di anggaran penjualannya sini. Oke. Unit yang terjual di peramalan data peramalan penjualan sudah ketemu yaitu 7.381. Oke, dikalikan dengan persentase di wilayah Tegal berapa? Sebesar 80%. Oke. Nah, selanjutnya untuk wilayah Brebes ya, yaitu 20%. Oke. Ketemu yaitu di wilayah Tegal sebanyak 5.904 unit, di wilayah Brebes 1.476. Tadi di wilayah Tegal ya yang di atas 55.904 dan wilayah Brebesnya 1.476. Totalnya ada 7.381 unit. Oke, kita coba di sini. Tadi saya sudah memasukkan data-datanya. Coba di sini. Untuk harga sudah kita masukkan. Ini adalah wilayah Tegal berapa? 25.000. Ya, untuk triwulan 1, 2, 3 dan 4 harganya sama yaitu 25.000. Nah, sekarang kita menentukan berapa unit di triwulan pertama. Caranya bagaimana? Caranya adalah hasil dari unit yang terjual di wilayah Tegal yaitu 80%-nya itu adalah 5.904 dikalikan berapa? Persentase dari triwulan ya. Di sini dari pembagian penjualan per triwulannya berapa? 40%. Oke. Dapatkan yaitu 2.362 unit. Selanjutnya kalau triwulan kedua bagaimana? Sama di sini berapa data penjualannya dikalikan untuk persentase penjualan triwulan kedua berapa? 30%. Oke. Begitupun dengan triwulan ketiga dikalikan berapa persen? 20%. Ya, betul. Terus di triwulan terakhir hanya 10% ya.
sudah menemukan hasil untuk berapa unit kira-kira anggaran penjualan. Di sini sudah ketemu. Oke, sini tinggal mengalihkan saja untuk jumlahnya bagaimana, unit dikalikan harga. Oke, sama unit kalikan harga. Ini mungkin kalian menggunakan manual, jadi saya ikut-ikut kalian menggunakan manual ya. Bisa langsung seret, tapi ini lebih enak deh, kita sama-sama mengerjakan ya. Oke. Ya. Tinggal kita total saja. Sekarang berapa unit kira-kira triwulan 1 sampai dengan triwulan 4? Kita jumlahkan saja. Ya, 5.905. Ini tidak usah. Terus untuk total dari berapa rupiah untuk anggaran penjualan di triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Ya, sudah ketemu gitu, ada 147 sekian. Oke, selanjutnya silahkan untuk mahasiswa akuntansi semester 6 Politeknik Harapan Bersama Tegal mengerjakan untuk anggaran penjualan di wilayah Brebes ya. Kalau ini sudah selesai, maka lanjutkanlah untuk latihan ya, latihan di halaman 20. Oke, selesaikan. Selanjutnya nanti tanya jawab saya buka, bisa dituliskan di bawah ini, nanti saya jawab, atau di grup kelas yang sudah kita buat. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita berproses belajar bersama di masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan saya berharap kita terus jaga kesehatan, kita terus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kita berharap, kita berdoa bersama bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan nanti kita bisa kuliah offline bersama-sama, belajar bersama di kelas lagi ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selalu tersenyum, jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.